17 Mei, Taiwan mencatat penambahan 61.697 kasus lokal, New Taipei 19.898 kasus, Taipei 9.874 kasus, Taoyuan 8.635 kasus, dan 29 kasus meninggal. Dalam rapat 15 Mei, CCC bersama Pemda lainnya mencapai kesepakatan dan memutuskan guna menekan persentase meninggal saat bergejala berat pada lansia berusia 65 tahun ke atas jika hasil rapid test positif dan diverifikasi oleh dokter, maka dapat diberikan obat. 那基本上就是在65岁以上，快筛阳性经医师评估可以投药，这件事情是今天有共识。那研拟了相关的配套之后，就会公布来实施。 Kini yang masih harus dikarantina 3 hari adalah saudara serumah pasien, karena setiap pemerintah daerah berharap tahapan pelonggaran selanjutnya. CCC mengumumkan pertanggal 17 Mei, bagi yang telah mendapatkan vaksin genap 3 dosis, penghuni serumah dengan pasien tidak perlu dikarantina. Untuk menurunkan risiko tertular dan menjadi parah bagi kelompok rentan, pihak CCC mengumumkan pertanggal 16 Mei, 3 kelompok utama antara lain lansia berusia 65 tahun ke atas, penghuni panti jompo, dan mereka yang dikategorikan rendah antibodi, selama kondisi stabil bisa mendapatkan vaksin dosis keempat, namun harus berjeda waktu lebih dari 5 bulan terhitung dari dosis ketiga. Dokter di Klinik Kaohsiung menjelaskan sebanyak 4 juta warga yang penuhi syarat vaksinasi dosis keempat, mayoritas lansia baru divaksin dosis ketiga pada awal Januari, sehingga harus menanti hingga bulan Juni, barulah jumlah orang yang penuhi syarat meningkat. 第四剂加强剂当然会增进这个我们对这个病毒的一个免疫力，让我们得到这个病的时候，可能可以尽量可以轻症甚至可以把它抵抗掉。 Paket perdana vaksin Pfizer anak-anak yang dibeli secara individual sebanyak 777,6 ribu dosis tiba di Taiwan tanggal 16 Mei. Merujuk pada statistik CCC, mulai awal tahun hingga sekarang, telah ada lebih dari 60 ribuan anak berusia 0 hingga 9 tahun yang positif tertular. Meskipun kini jumlah ranjang rawat khusus anak yang kosong ada sebanyak 221, untuk rumah sakit di bagian utara Taiwan, jumlah ranjang kosong masih ada 2 digit. Namun seorang anak laki-laki berusia 2 tahun di kota Keelung yang didapati positif dengan kondisi demam panas, karena rumah sakit terkait tidak memiliki kamar UGD khusus anak, tapi tidak tertolong dan meninggal setelah ditransfer ke rumah sakit lainnya. Akibat bertiupnya angin monsun timur, suhu di beberapa tempat tanggal 16 Mei menjadi lebih sejuk. Untuk lapangan luas di New Taipei mencatat suhu terendah 14,7. Suhu baru akan menghangat kembali setelah Selasa 17 Mei. Namun curah hujan plum yang tergolong besar akan bergeser ke Selat Bashi tanggal 17 Mei. Sementara di beberapa kawasan tetap harus mengantisipasi hujan sporadis. Mulai Jumat 20 Mei akan ada satu gelombang hujan plum yang tiba. 今天白天到周四这段时间，大概是水汽最少的这几天，而周五开始的话，受到锋面的影响。 台湾地区的水汽又增多了，各地又有下雨的机会。 Sebelum Senin 23 Mei, curah hujan di bagian sentral ke utara akan lebih besar. Sejak 24 Mei, kandungan air dalam udara di bagian selatan meningkat. Giliran bagian sentral ke selatan akan turun hujan. Musim hujan plum juga telah tiba. Hujan deras mengakibatkan tanah longsor di beberapa tempat belakangan ini. Warga yang ada di daerah pegunungan diimbau untuk hati-hati. Pada Februari tahun ini, riset pakar menemukan penyusutan permukaan es air laut yang berada di sekeliling kutub selatan, hingga tersisa di bawah 2 juta meter persegi, mencatat standar terendah dalam 40 tahun terakhir. 3 tahun lalu, karena lambatnya pembekuan air laut menjadi es dan pencairan yang terlampau dini, telah mempengaruhi habitat pinguin kasar. Banyak pinguin muda yang meninggal karena tenggelam atau kedinginan. Jika kondisi ini terus berlangsung dalam kurun waktu 30 hingga 40 tahun, pinguin kasar kutub selatan akan menghadapi kepunahan. Beberapa waktu terakhir, badai panas menghantam Asia Selatan. Muncul fenomena badai pasir dan gurunisasi di Asia Timur. Cuaca ekstrim semakin kerap terjadi dan memperluas dampaknya. Organisasi Meteorologi Dunia PBB memperingatkan 5 tahun ke depan, ada 50% kemungkinan kenaikan suhu global melebihi batasan setidaknya 1,5 derajat Celcius, seperti yang ditetapkan dalam Persetujuan Paris. As the temperature continues to increase, driven by the greenhouse gas concentrations in the atmosphere, 1.5 will become more and more frequent, as will global average annual temperatures that are even higher than that. Sebuah makalah perkiraan cuaca yang ditulis oleh 11 instansi cuaca dunia antara tahun 2022 dan 2026, ada 90% kemungkinan dunia harus menerima tahun terpanas dalam sejarah. Panasnya cuaca tidak hanya mempengaruhi aktivitas manusia, namun juga penanaman tumbuhan yang turut memicu krisis pangan.